Pemirsa, umat Hindu di Bali menggelar ritual upacara keagamaan secara sederhana. Ritual melasti atau pembersihan berbagai simbol suci keagamaan digelar dengan penerapan protokol kesehatan. Dengan menggunakan pakaian adat dan mengusung sejumlah pratima atau simbol suci keagamaan, puluhan umat Hindu di Badung, Bali berjalan kaki menuju Pantai Kuta untuk menjalani ritual melasti atau pembersihan berbagai simbol suci keagamaan. Selain pratima, umat Hindu juga membawa atribut upacara lain seperti tedung atau payung khas Bali, kober atau bendera, dan umbul-umbul. Prosesi upacara melasti biasanya diselenggarakan jelang perayaan Hari Raya Nyepi. Namun karena masih di tengah pandemi COVID-19, prosesi melasti ketika jelang Nyepi hanya digelar dengan tingkatan upacara terkecil. Kini dengan penerapan protokol kesehatan, prosesi melasti kembali dilaksanakan dengan membatasi keikutsertaan warga. Selain itu, umat yang ikut ritual wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer hingga menjaga jarak agar tak menimbulkan kerumunan. Untuk protokol kesehatan tetap berjalan ini dari himbauan dari pemerintah sama desa adat Kuta, yaitu peserta dikurangi sebagai contoh ke piranti-piranti ya nanti upacara dikurangi. Kalau menurut protokol kesehatan ini kalau maknanya itu tidak berkurang ya. Pada situasi normal, ritual melasti biasanya melibatkan puluhan hingga ratusan ribu umat yang berjalan kaki menuju pantai. Ritual melasti merupakan simbol membuang berbagai sifat-sifat buruk untuk lebur di laut dan juga bermakna pembersihan spiritual agar umat diingatkan untuk introspeksi diri. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Congot, Kulon Progo, Yogyakarta. Sempat menjadi tontonan, bangkai ikan hiu akhirnya dievakuasi petugas. Inilah hiu paus yang terdampar di Pantai Congot, Kulon Progo, Yogyakarta. Ikan yang dikenal warga setempat dengan nama naga lintang ini berukuran panjang hampir 6 meter dan lebar 2 meter, serta ditemukan di pinggir pantai dalam keadaan mati. Meski telah mati, warga dan wisatawan tak mau kehilangan momen untuk berfoto hingga menaiki satwa raksasa ini. Setelah sempat menjadi tontonan, petugas gabungan tim SAR, kepolisian, TNI, dan BKSDA Yogyakarta mengevakuasi bangkai hiu paus. Proses evakuasi sempat terhambat karena bobot hiu paus yang cukup berat. Setelah 4 jam, upaya evakuasi akhirnya berhasil. Diduga satwa dilindungi ini mati terdampar karena gelombang tinggi dan tidak ada luka di tubuh ikan saat ditemukan. Kondisi alam untuk beberapa hari terakhir ini kan gelombang di Laut Selatan relatif besar, Bapak. Dari informasi BMKG seperti itu. Kalau hiu ini jenisnya udah dewasa ya? Atau masih Yang ini belum. Sepertinya belum ya kalau. Kalau masih ukurannya gimana? Iya. Kalau yang paling gede, paling dewasa sampai ukuran sampai berapa meter? 20-an meter, Pak. 20 meter. 20. Hiu paus merupakan satwa dilindungi karena kemampuan reproduksi yang rendah. Perlindungan diberikan pemerintah karena hiu paus di Indonesia masih menjadi perburuan liar. Selain di Indonesia, negara lain yang sudah mengeluarkan perlindungan penuh adalah Filipina, India, dan Taiwan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, petugas PPSU masih bertugas menjaga kebersihan ibu kota dengan banyaknya ancaman dari virus dan bakteri lainnya dari sampah yang menggunung di Jakarta. Apresiasi untuk pahlawan kebersihan ini layak diberikan mengingat risiko yang cukup besar yang mereka hadapi selama bertugas. Tumpukan sampah yang menggunung ini menjadi teman akrab bagi keseharian Sapadan di TPS Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur. Sebagai pekerja penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU, setiap harinya Sapadan harus membersihkan lingkungan warga sekitar dari sampah sebelum akhirnya sampah tersebut dibuang ke TPS ini. Sapadan mulai bergelut dengan sampah pukul 6 pagi hingga 3 sore.
Selain harus menghindari virus dan bakteri dari sampah, kini Sapadan juga harus melawan pandemi COVID-19 yang bisa menyerang siapa saja. Kami tetap beraktivitas, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu berupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam beraktivitas. Perjuangan berat Sapadan dan anggota PPSU lainnya di masa pandemi COVID-19 mendapat perhatian dari MNC Peduli dan Lotte Mart. Ratusan paket sembako dibagikan kepada mereka yang berjuang di garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota Jakarta. Tentunya harapannya ke depannya agar lebih banyak korporasi juga dan individu yang mau ikut serta untuk membantu, karena dalam masa pandemi ini kita tahu kita nggak bisa melewatinya sendiri, tapi kita butuh gotong royong gitu ya dari semua lapisan masyarakat. Kami senang sekali kami masih bisa punya kesempatan untuk membantu. Harapannya semoga nggak cuma kami, tapi baik perusahaan atau perorangan yang lain, kita semua bisa bahu-membahu untuk semua bisa keluar dari pandemi ini dengan cepat. Dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat kecil sejatinya bisa ditekan dengan saling mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Untuk itu, mari tunjukkan empati dengan berdonasi melalui MNC Peduli. Donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim iNews melaporkan.